warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Asik Hati Terusik. Ruang sederhana untuk kita berbagi cerita, pengalaman, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmahnya bersama. Aku Dinda Inayah yang akan menemani teman-teman pada episode kali ini, yaitu tertunda bukan berarti gagal. Nah teman-teman, dalam hidup tidak semua orang itu berjalan dengan waktu yang sama. Ada yang cepat mencapai tujuannya dan ada yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, bukan berarti yang tertunda itu adalah gagal. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang perjalanan hidup, proses bertumbuh, dan pelajaran berharga pada setiap fase yang kita jalani. Nah, kita sambut narasumber kita yang sangat istimewa pada hari ini, yaitu Kak Alfi Rafael Fahreza. Hai. Hai Kak Alfi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja sekarang. Ya, sekarang saya bisa ada di sini, jadi baik-baik saja ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga dalam keadaan yang baik-baik saja ya tentunya. Nah, Kak Alfi, boleh nggak sih diceritain sedikit tentang diri Kak Alfi dan kesibukan apa yang sedang dijalani saat ini? Baik, boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfi Rafael Fahreza dari Majalengka. Ya. Saya sekarang sedang kuliah di semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain kuliah, saya juga setiap hari, setiap pagi pasti selalu berangkat ke pasar ngebantuin orang tua saya buat jualan. Mungkin begitu. Wah, menarik sekali ya Kak Alfi. Nah, selain menjalani perkuliahan, ternyata Kak Alfi juga aktif membantu orang tua. Nah, tentunya pengalaman seperti itu bisa memberikan banyak pelajaran ya tentang tanggung jawab dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, saya dengar nih Kak dari orang, Kak Alfi itu pernah ya menjalani masa gap year selama 2 tahun. Betul. Sebelum saya kuliah sekarang itu, saya menjalani masa gap year dulu selama 2 tahun. Saya menjalani masa gap year itu karena saya tidak memiliki keinginan buat kuliah tadinya. Oh begitu. Ya, sebelum itu tuh sebelum kuliah nih, saya belum ada keinginan buat kuliah gitu. Terus selain itu juga karena harus memenuhi program wajib pondok gitu, jadi kita harus melaksanakan pengabdian selama 1 tahun. Nah, tapi karena kakaknya udah tahu saya 2 tahun, yang tahun keduanya itu saya nyambung gitu. Nggak cuma bukan dari keinginan saya doang, tapi mereka juga berharap buat 1 tahun lagi saya di sana gitu. Nah pas itu juga pas setelah 1 tahun saya berangkat lagi ke sana gitu buat ngabdi lagi. Mengabdi di pondok juga yang sama gitu? Oh bukan, di sana itu bukan pondok pesantren, tapi suatu lembaga atau yayasan kayak sekolah dasar Islam terpadu gitu. Nama sekolahnya kan Islamic Full Day School gitu ya. Mungkin seperti itu. Berarti masa gap year yang kakak jalani ini bukan hanya sekedar sebelum kuliah saja ya, tapi diisi dengan pengabdian dan pengalaman yang cukup berharga ya Kak Alfi. Betul, nah, seperti itu. Tapi tetap saja ya, setiap proses itu memiliki tantangannya masing-masing tentunya. Nah, selama menjalani gap year ini, apa sih tantangan atau tekanan terbesar yang pernah Kak Alfi hadapi? Untuk tantangan, mungkin karena kita baru lulus dari pondok gitu kan, kita tuh merasa kayak keluar dari penjara gitu. Kan banyak yang ngomong juga pondok pesantren itu
penjara suci gitu. Iya, betul. Jadi kita merasa kita tuh ya bebas buat ngelakuin apapun apa yang kita inginkan gitu. Entah dari main HP selama 24 jam gitu, atau di sana kan di pondok kita nggak boleh main HP Iya. gitu kan. Jadi merasa tidak ada aturan lagi nih, jadi bebas kan mau melakukan apa seperti saja itu. begitu. Nah, pas itu tuh berjalan dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi di situ kita seolah-olah seperti tidak punya kendali untuk menyetir diri kita sendiri gitu. Banyak dari teman-teman, bahkan saya pribadi juga sampai susah lah buat mengendalikan diri saya gitu. Kayak yang tadinya di pondok kita suka sholat berjamaah di masjid, jadinya sholatnya malah sampai dikodok-kodok dalam 1 hari gitu. Bukan ditunda lagi ya, tapi dikodok. Iya, dikodok, dikumpulin dari subuh sampai isya gitu. Itu pengalaman buruk yang tidak boleh dicontoh ya. Terus juga yang tadinya biasanya setiap maghrib ngaji, setiap subuh mengaji gitu kan, jadi malah langsung buka HP lagi, apalagi pas pertama kali kenal game gitu. Ya udah ke game terus setiap harinya tuh. Terus buat ini juga tekanan. Untuk tekanan itu ya kita mungkin lebih suka berdiam diri di rumah, karena yang orang lain lihat kita itu orang yang keluaran pondok pesantren, yang sudah lulus dari pondok pesantren adalah orang yang berilmu, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin mengaji gitu kan, bisa membimbing masyarakat. Tapi kan itu yang orang lihat saja gitu, padahal itu justru malah jadi apa yang kita takuti gitu. Penilaian orang seperti itu tuh. Karena pandangan masyarakat nih relatif itu anak pondok ini pasti orang yang alim, orang yang betul. taat beribadah, tidak pernah melakukan dosa seperti itu ya. Betul. Padahal kan orang yang masuk pondok tuh dosa yang dimasukkan untuk bertaubat gitu. Masya Allah, ternyata tantangan yang dihadapi Kalvi ini bukan hanya soal aktivitas atau pekerjaan ya, tetapi juga bagaimana menjaga diri kita ketika mulai berhadapan dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, aku rasa ya apa yang kakak sampaikan itu sangat relevan loh, karena terkadang tantangan terbesar itu justru datangnya dari diri kita sendiri ketika kita mulai merasa nyaman dan lengah terhadap diri kita sendiri. Betul nggak sih? Betul kan teman-teman? Ya betul. Betul. Nah, Kak, ada nggak sih momen tertentu nih yang menjadi titik balik Kak Alfi sehingga bisa bangkit dan melihat keadaan itu dengan sudut pandang yang berbeda? Untuk hal yang seperti itu pasti ada. Setiap orang juga yang tadinya sudah jatuh pasti mempunyai semangat lagi buat bangkit lagi gitu. Waktu itu ya sempatlah di bagian 2 tahun terakhir gitu, pas udah masuk kuliah juga itu. Nah, waktu itu dalam 2 tahun itu saya merasa saya itu kan orang yang malas-malasan. Nah, di situ saya mampu berintrospeksi diri, terus selalu ingin memperbaiki diri gitu. Dari yang tadinya berada di jalan yang tidak benar, pasti selalu ingin gitu buat jadi orang yang kembali taat itu kepada aturan Allah dan menjauhi larangannya gitu. Kan Allah juga sudah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah wahai orang-orang yang sudah melampaui batas, kalian jangan nyerah untuk mencapai rahmat Allah gitu. Karena Allah itu karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini juga Allah itu menyemangati kita untuk mendapatkan rahmatnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar buat
mengajak doang, tapi memang nyemangatin kita lah buat terus mengejar rahmatnya gitu. Yang tadinya sudah jauh belok dari jalan yang benar, kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Iya, pastinya melakukan hal tersebut itu lumayan susah nggak sih Kak? Karena dari kita yang dulunya benar-benar bermalas-malasan, benar-benar sudah down dalam hal ibadah, tiba-tiba kita bisa bangkit lagi. Itu tuh Kak Alfi tuh apa sih yang menjadi pendobrak semangat Kak Alfi untuk bisa kembali ke jalan yang seperti dulu lagi? Untuk pendobraknya mungkin ada di surat Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 286. Di situ Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji seorang hambanya dari batas kemampuannya. Itu di situ bisa kita pahami, Allah itu tidak akan menguji hambanya yang tidak disanggupi oleh hambanya tersebut gitu. Jadi Allah itu memberikan ujian ini, Allah tuh tahu Anda itu kuat, Anda itu mampu buat menerima ujian ini gitu. Dan inilah jalan untuk Anda supaya Anda bisa kembali lagi kepada rahmat Allah, pada rahmatnya begitu. Itu sih yang menjadi pendorong, yang memotivasi diri saya untuk terus menjadi yang lebih baik gitu. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Alfi atas pengingatnya. Nah, dari cerita tadi itu kita bisa belajar loh bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi ini, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan melangkah ke arah yang lebih baik tentunya. Dan mungkin justru dari fase-fase itulah seseorang itu bisa belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri. Nah, Kak Alfi, setelah melewati fase tersebut, tadi kakak juga menyebutkan bahwa kakak mengajar ya di Islamic Full Day School. Ya, betul. Nah, pengalaman apa sih yang paling berkesan dan pelajaran apa yang kakak dapatkan dari dunia pendidikan? Untuk pengalaman, yang pertama pasti kita, karena kita sebagai orang yang tadinya pernah mondok, itu kita bisa mengenal dunia lebih luas. Ya, yang dimana orang-orang di sana itu yang kita tahu ya kita tuh sama aja gitu, tapi ternyata sangat Pandangan orang jauh lain lebih ya, beda. berbeda. Iya, gitu kan. Di sana juga saya nggak cuma dari pondok saya, nggak cuma dari daerah Jawa Barat saja. Di sana juga saya mendapatkan teman dari Sulawesi, mendapatkan teman dari Aceh, ada yang dari Papua juga bahkan. Jauh-jauh sekali ya ternyata. Nah, karena yang mengelola yayasannya juga itu beliau dari Medan, dari Sumatera. Jadi mungkin karena beliau bukan dari tuan rumah pulau ya, jadi ya tidak apa-apa untuk menerima orang-orang yang dari luar pulau juga, begitu mungkin. Untuk selanjutnya, selain pengalaman kehidupan, saya mendapatkan pengalaman tentang bagaimana kita bisa memanage waktu. Itu di sana tuh setiap pagi ada absensinya. Jadi jam 7 itu batas terakhir untuk kita absen fingerprint. Itu batas terakhirnya jam 7. Setelah jam 7 kita udah nggak bisa absen lagi. Kalau misalkan nggak bisa absen lagi, berarti nanti uang bulanan kita dikurangin. Dikurangin berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau misalkan sampai 3 hari itu kita dikurangin sampai 75%, sampai 25%. Wah, Jadi lumayan juga ya ternyata. Iya. Jadi kalau misalkan udah nyampe dipotong 25%, itu udah gak boleh ini lagi, telat lagi. Kalau misalkan telat lagi ya kita cuma dikasih
50% nanti uangnya per bulan. 50% hanya untuk hukuman ya, Iya. begitu. Lebih ke apa ya? Bukan hukuman sih, konsekuensi lah. Kalau misalkan hukuman kesannya kayak apa ya? Kayak terlalu menekankan seorang itulah, begitu. Kemudian selain itu juga kita bisa mampu untuk memanage kelas gitu, mengajar anak-anak, melihat psikologi anak itu seperti apa begitu. Selain itu juga mungkin yang paling terakhir itu ya kekeluargaan lah, karena saya mengira itu di sana itu saya bukan orang yang apa ya, bukan siapa-siapa, tapi ternyata yang saya alami ketika saya di tahun kedua ingin keluar dari sana, mereka tuh merasa berberat hati untuk melepas saya gitu. Mungkin karena keseringan bersama terus ya. Ya, Jadi rasa iya. kekeluargaan itu muncul begitu kuat begitu ya, Betul. Kak. Padahal saya merasanya kayak saya agak terlalu berguna kok di sini gitu ya. Kalau bahasa Mungkin kasarnya mah. Kakak ngerasanya begitu, tapi Iya. orang lain yang merasakan. Betul. Ya di situ juga karena memang mereka merasa sedih gitu akan keberangkatannya saya. Mungkin di situ saya tidak langsung menunjukkan kesedihan saya gitu. Saya tuh jujur ya waktu itu sedihnya itu ketika di bis. Itu karena saya belum sempat pamitan langsung kepada pengelola yayasan atau ketua yayasan. Nah, jadi saya pamitnya lewat chat gitu. Nah, di saat itulah saya merasa kayak sedih gitu. Di bis sendirian udah mana ya. Iya, jadi semakin menambah kesan mellow-nya gitu Betul, ya. gitu. Apalagi sendirian gitu. Benar-benar kayak ini gimana ya? Apa saya balik lagi gitu? Bimbang ya, jadi labil ini pikiran. Betul. Di antara mau pulang atau kembali lagi. Iya, betul. Seperti itu. Udah mana kan perjalanan lumayan jauh gitu. Kira-kira berapa jam tuh perjalanan, Kak? 4 jam. Lumayan ya. 6 jam sama paling kita dari sana naik Grab atau naik taksi lah buat ke sekolahnya lagi. Gitu. Dan sekian. Nah, luar biasa sekali ya, Kak. Nah, dari cerita tadi itu bahwa bisa terlihat ya bahwa pengalaman itu pengalaman mengajar bukan hanya tentang mencari ilmu, tapi juga tentang kita belajar ya tentang. Betul. Jadi pernah nggak sih kakak ngerasa kayak kakak menyampaikan ajaran kepada siswa, tapi kakak juga sambil belajar dari apa yang kakak ajarkan itu? Ya tadi yang oh iya, saya di sana mempelajari mungkin banyak lah sebenarnya. Tapi yang saya ingat sih dari cara mengaji mereka gitu. Mereka kan mengambil dengan metode UMI. Nah, Metode ini kayak gimana tuh, Kak? jadi metode UMI itu pembacaan ayat Al-Quran yang mengalir gitu. Mereka dari segi pelafalannya itu tidak terlalu berlebihan gitu, hanya melafalkan cuma sesuai dengan makhrajnya mereka gitu. Teman-teman penasaran gak sih kayak gimana metode UMI itu? Boleh gak sih, Kak, dicontohin? Boleh dong. Bisa aja dicek di Boleh YouTube ya. dong. Oh, sekalian promosi. Enggak, kan di YouTube ada banyak tuh. Ya, kirain mau dengar Kak Alfi ngomong ini. Saya sudah penasaran padahal. Emang boleh ya? Boleh dong. Tapi kalau misalkan kurang bagus atau ada yang salah, mohon diperbaiki ya teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti ini ya pelafalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ya Allah, hati saya jadi tenang banget loh teman-teman. Teman-teman ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Nah, biasa aja kali ya. Nah, tentunya pengalaman dari Kak Alfi ini ya sangat banyak. Mulai dari bertemu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda, mendapatkan pengalaman baru, hingga membangun hubungan kekeluargaan yang kuat, tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Nah, Kak, kalau melihat dari seluruh perjalanan yang Kakak lalui hingga saat ini, apa sih yang membuat Kakak tetap kuat untuk terus melangkah? Dan tolong dong kasih satu pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di fase sulit dalam hidupnya. Ya mungkin yang sudah pastinya yang selalu membuat kita kuat adalah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan pertolongan dan diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga pasti doa dari orang tua. Karena doa dari orang tua itu salah satu doa yang paling mustajab, yang paling dikabul, yang sudah pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang selanjutnya buat teman-teman semua, kita tingkatkan lagi iman kita, tingkatkan lagi semangat kita untuk rajin beribadah, rajin membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian menambah wawasan tentang keislaman yang lain, karena mungkin ya yang saya lihat sekarang itu sudah banyak sekali gitu tanda-tanda akhir zaman. Sebelum terlambat, kita harus cepat-cepat buat kembali ke jalan yang benar gitu, supaya nanti di akhirat kelak kita tidak tersesat. Oke, yang selanjutnya pesan dari saya, salatlah kawan, karena salat adalah ibadah yang tidak bisa digantikan oleh ibadah lain. Kemudian satu lagi, berdoalah sampai engkau melihat apa yang kau doakan. Contohnya seperti ya Allah, saya ingin berada di surga Firdaus bersama orang-orang yang saya cintai dan orang yang saya sayangi. Masya Allah, Gitu. amin ya Allah. Amin. Amin untuk kita semua ya. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Alfi atas cerita, pengalaman, dan pelajaran hidup yang telah dibagikan pada episode kali ini. Nah, teman-teman, dari perbincangan hari ini kita bisa belajar bahwa setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Nah, terkadang jalan yang kita lalui itu tidak selalu sesuai dengan rencana, tetapi bukan berarti perjalanan itu akan sia-sia. Selalu ada pelajaran, pengalaman, dan hikmah yang bisa dipetik di setiap langkah kehidupan. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ngobrol Asik Hati Terusik. Saya Dinda Inaya bersama Alfi Rafael Fahreza pamit undur diri. Setiap perjalanan punya waktunya. Setiap langkah punya hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are y'all ready?